ada 3 batch yang kita selenggarakan, yaitu pertama pelatihan penampilan estetik, lalu pelatihan finger composite, pelatihan hand-on ortho, di mana agar unik nantinya Bu Lisa, di setiap pelatihan ini akan kami insert beberapa pelatihan di bidang kalibrasi, karena beberapa narasumber kami sudah tersertifikasi BNSP untuk rekaman elektronik, agar nanti unik Bu dibanding dengan lainnya. Demikian dapat kami sampaikan Pak Badri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati jajaran pimpinan dari Bina Edukasi, Bu Lisa, Bu Rahma, beserta tim, Pak Asep, Dr. Indra. Ini Pak Asep ini kawan lama sebenarnya, masih di pusat, masih Pak Asep di Roren ya, Pak Asep sebelumnya. Waktu kami di pusat sarana, Pak Asep, saya dulu di pusat sarana dulu. Siap. Sering ke Roren itu Pak Asep masih bekerja. Dan saya Pak Asep itu pasti ingatnya ini perkumpulan Asep Sudini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sedang ada MOU dengan BPAFK dengan PT Bina Edukasi. Yang terhormat Pak Badri dan Ya, 1, 2, tepuk tangan ya. Ya, baik, kerjasama kami BPAFK Jakarta dengan Bina Edukasi ini dalam rangka untuk pelatihan di bidang kesehatan. Kami BPAFK Jakarta selama ini sudah bergerak di bidang pelatihan healthcare technology management. Nah, ini dengan kerjasama Bina Edukasi kita lebih meningkat lagi di bidang kesehatan ya, bidang kedokteran dan Nah, salah satu beberapa poinnya itu di dalamnya kami mendorong selain pelatihan tentang kedokteran juga nanti ada muatan lokal dari BPAFK Jakarta terkait dengan pengantar keselamatan penggunaan alat kesehatan. Nah, sehingga berharap dengan kolaborasi ini kita lebih meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan secara umum. Pak, ini kan kerjasama untuk pertama kali ya dengan Bina Edukasi ya. Ya. Selain ini kerjasama dengan apa aja Pak? Atau mungkin yang pertama dengan Bina Edukasi Pak? Untuk bidang pelatihan kita sudah dengan Emergency Care Research Institute (ECRI) yang pusatnya ada di Amerika. Kantornya ada di kantor cabangnya di Kuala Lumpur, Asia Pasifik itu kantor cabangnya di Kuala Lumpur. Nah, kita bekerja sama di bidang healthcare technology management untuk pelatihan. Jadi selain Bina Edukasi, kami sudah secara internasional sudah kerjasama dengan SCRI. Ya, SCRI itu adalah organisasi non-profit yang konsen terhadap keselamatan pasien. Dalam hal ini adalah bagaimana penggunaan teknologi kesehatan bisa bermanfaat dan aman digunakan oleh pasien atau oleh manusia. Dan kita bekerja sama dengan organisasi internasional tersebut. Oke Pak, terkait untuk keselamatan Pak khususnya berhubungan dengan BPAFK, Bapak melihat sendiri di Indonesia ini seperti apa Pak? Apakah memang untuk regulasinya atau apanya kira-kira perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa kira-kira masih perlu dibenahi? Ya, untuk mendorong keselamatan penggunaan alat kesehatan, saya pikir sekarang regulasi sudah cukup bagus sebetulnya, sudah baik. Mungkin tinggal ditingkatkan lebih bagaimana peran serta rumah sakit untuk lebih mendorong kegiatan pengelolaannya di bidang teknologi alat kesehatan. Oke, untuk khususnya Bina Edukasi, Bapak sendiri melihat gimana ini? Tentunya bisa kerjasama
Bina Edukrasi ini gimana Pak? Artinya secara keberlanjutannya seperti apa nanti ke depannya? Ya, kedepannya kami berharap bukan hanya untuk bidang pelatihannya, nanti bisa didorong ke bidang pendampingan atau konsultasi khususnya di bidang teknologi alat maupun fasilitas kesehatan, seperti mungkin kita kerjasama bagaimana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk di bidang pre-market, proses manufacturing ataupun proses distribusi untuk alat kesehatan. Harapannya Bapak nih dengan penandatangan MOU untuk perdagangan nih Pak, untuk kedepannya seperti apa Pak? Pertama sih harapannya tentu saja kita berharap ini bisa berjalan dengan baik ya, bisa meningkatkan nilai tambah baik bagi BPFK Jakarta maupun bagi Bina Edukreasi. Juga kita berharap bisa membantu ya, kerjasama kami ini bisa membantu pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Berharap dengan adanya kerjasama ini antara Bina Edukasi dan juga BPAFK itu bisa semakin mengembangkan pelatihan-pelatihan yang ada di bidang kesehatan khususnya. Semakin kita bisa menyediakan pelatihan yang lebih bervariatif selain yang sudah ada, seperti kita bisa mengkhususkan ke bidang kedokteran dan hal-hal dan pelatihan lain yang lebih bermacam, yang lebih beragam. Oke, Bu, ini kan Bina Edukasi ya, artinya kan selain kerjasama dengan BPFK ini, ada kerjasama dengan lain ataukah mungkin di awal tahun 2025 dengan BPK yang perdana? Untuk di awal tahun 2025 ini kita khusus ke BPAFK. BPK ya. Iya. Oke, terakhir Bu, harapannya Bu dengan penandatangan MOU ini ke depannya seperti apa khususnya untuk kerjasama ini? Harapan saya semoga kita bisa mendukung BPAFK untuk menyediakan pelatihan-pelatihan yang lebih beragam, bervariatif, tidak hanya di bidang kesehatan. Tentunya kita juga berharap bisa ke bidang yang lain. Tentang penandatangan pada hari ini Pak. Ya, saya Dr. Indra Muhtadi, tim dari BEK yang ikut serta dalam acara penandatanganan MOU antara BPFK dengan BEK. Harapan kita ke depannya kerjasama ini bisa menjadi salah satu sarana untuk memberikan edukasi, terutama kalau dari sesi saya adalah untuk edukasi di masalah kesehatan dan juga soft skill mengenai pengembangan diri yang bisa nanti kita sebarkan kepada user dan juga peserta yang berhasil kita kumpulkan atau kita dapatkan dari kerjasama ini. Semoga berhasil, sukses untuk kita semua. Asep, perkenalkan nama sebagai apa Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Zainal Mustafa, supporting daripada BEK ya, Bina Edukasi Kreasi, di mana saya diminta untuk mengaktualisasikan pengalaman saya waktu itu di Batam, di Cikarang dan di Semarang. Di sana saya jadi kepala Baplekes di sana. Dan perlu diingat bahwasanya pelatihan itu adalah meningkatkan kompetensi. Jadi harapan kita adalah dengan MOU ini lebih menguatkan bagaimana kompetensi yang kita harapkan dengan pelatihan maupun pendidikan yang dilakukan oleh BEK dan BPAFK ini menjadi harapan dan betul-betul menjaga kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara misalnya ataupun tenaga kesehatan lainnya yang ada di Indonesia ini. Dok. Ya. Oke, saya dengan Dr. Gigi Katina, saya bekerja sama dengan PT BEK. Harapan saya di PT BEK semoga semoga Dr. Gigi dan dokter umum di Indonesia dapat bermanfaat ilmunya dari PT BEK ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Itu aja sih. Oke, Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan MOU antara PT Bina Edukreasi dengan BPAFK DKI Jakarta, dan insya Allah mudah-mudahan kerjasama yang keberlanjutan daripada kerjasama ini adalah mencerdaskan bangsa, meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa sesuai dengan kompetensinya mereka. Insya Allah kita akan mengadakan workshop, pelatihan, dan edukasi lain yang dapat meningkatkan kompetensi skill mereka semua. Bu Lisa sebagai salah satu founder lah ibaratnya. Ceritanya gimana nih Bu sampai di tahun 2025 ini BPFK yang dipilih untuk kerjasama nih Pak? Untuk bisa bekerja sama dengan BPAFK ini adalah salah satu mimpi saya gitu kan, karena kan saya bergerak di bidang alat kesehatan yang mana
berkesinggungan dengan teknologinya, dengan segala pengujian dan segala sesuatunya itu banyak ilmunya dari BPFK ini, dan alhamdulillah hari ini bisa terrealisasi sehingga kita bisa mengadakan workshop, bisa mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi baik penggunaan alat maupun edukasi-edukasi lainnya sesuai dengan skillnya.